Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, NIM 3301018003. Saya mahasiswa aktif Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu tentang hadis ahkam yang bertemakan larangan membujang dan anjuran menikah yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin. Langsung saja ke materi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikahu, dan secara etimologi nikah yaitu al-dhammu dan al-jam'u. Dalam Kamus Mukhtar al-Shahih, antara lafaz zuwaj dengan nikah adalah satu makna. Nikah merupakan ungkapan terhadap al-aqdu berakad, al-jima bersetubuh, dan al-istimta bersenang-senang. Pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang. Kebolehan itu dimulai dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini saya akan membacakan hadis tentang anjuran menikah. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Saibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an Al-A'mas an Umarah bin Umair an Abdurrahman bin Yazid an Abdillah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatawazzat fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un, yang artinya telah mengabarkan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan Abu Quraib berkata telah mengabarkan Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Umarah bin Umar dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdillah mengabarkan bahwa Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat membentengi dirinya. Muttafaq alaih. Lalu hadis selanjutnya disebutkan anna nafaro min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fis sirri faqala ba'duhum la tazawwaju an nisaa wa qala ba'duhum la akalu al-lahma wa qala ba'duhum la annamu ala firashin fahamitallahu wa asna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kada wa kada lakinni usolli wa annamu wa asumu wa uftiru wa tazawwaju an nisaa famar raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi tentang amalannya saat sendirian. Maka berkata sebagian mereka, saya tidak akan menikahi perempuan. Sebagian lagi berkata, saya tidak akan makan daging. Sebagian lain lagi berkata, saya tidak akan tidur di atas kasur. Lalu Rasulullah SAW bertahmid dan memuji Allah. Lalu beliau bersabda, bagaimana keadaan orang-orang ini berkata begini begitu. Akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, makan, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku. Muttafaq alaih. Ada dua hal dituju dalam perkawinan menurut hadis.
Pertama, untuk menjaga pandangan dan menjaga faraj. Itulah maknanya Nabi menganjurkan untuk berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan material tidak memungkinkan. Kedua, sebagai sunnah Nabi yang beliau anjurkan dan juga kebanggaan Nabi di hari kiamat, yakni dengan banyaknya keturunan umat Islam melalui perkawinan yang jelas. Memang dari sini kita bisa melihat bahwa anjuran menikah sudah dari dulu dianjurkan Rasulullah SAW. Hadis di atas adalah salah satu hadis yang sahih yang jelas sanadnya. Kemudian analisis matan. Kita mulai dari as-sabab, bentuk jamak dari sabab, yaitu pemuda. Makna dasar kata sabab adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan oleh orang yang telah balik hingga mencapai usia 30 tahun. Kemudian man istata'a, yaitu mampu. Maksud mampu di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan mampu kemampuan berhubungan badan. Lalu ahsanu berasal dari kata hasana yang artinya menghalangi atau melindungi. Maksudnya di sini pernikahan dapat melindungi kemaluan dari perbuatan yang haram. Lalu wijaun berasal dari kata wija yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara wija artinya menghancurkan 2 biji testis. Sebagian lagi mengartikan menghancurkan uratnya. Sedangkan kedua biji testis tetap pada kondisinya, gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Demikian juga dengan berpuasa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai wijaun dapat memperlemah dorongan nafsu seksual, sehingga diharapkan puasa menjadi tameng atau pelindung bagi seorang dari jatuh ke dalam keburukan nafsu seksual. Selanjutnya, tabatul ialah meninggalkan kenikmatan dunia dan syahwat serta menekuni ibadah. Kemudian menurut pendirian ulama Syafi'iyah, larangan tabatul dihadapkan pada orang yang mempunyai hasrat untuk beristri dan mempunyai nafkah. Tabatul maknanya adalah memutuskan untuk tidak menikah dan menjauhkan diri dari kenikmatannya semata-mata untuk beribadah saja. Dilihat dari segi fikihnya, hukum menikah bisa dihukumi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Hukum menikah bisa wajib bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin. Sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam kaidah usuliyah dikatakan, sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Lalu, nikah juga hukumnya bisa sunnah. Bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja. Lalu, nikah juga bisa makruh. Baik orang yang kondisinya seperti disebutkan di atas, akan tetapi tidak menimbulkan madarat bagi si istri. Jadi, apabila ia menikah, si istri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah. Dan kalaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja. Nikah juga bisa haram bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun batinnya. Atau nikah juga bisa menjadi haram bagi orang yang bermaksud jahat dan dengan nikahnya itu. Bagi orang yang
bermaksud jahat dengan nikahnya itu. Misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya. Ya, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan dalam saya memberikan penjelasan ataupun saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.